Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Basir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari praktikum jaringan komputer. Sedikit menjelaskan bahwa praktikum ini menjelaskan dari modul ke-8 sampai ke modul 11. Nah, untuk modul 8 itu yaitu konfigurasi awal atau dasar dari konfigurasi awal dari mikrotik tersebut. Yang pertama, kita berikan judul terlebih dahulu mengenai mikrotik yang telah kita gunakan, yaitu dari sistem identity. Bisa saya sendiri, yaitu Saiful. Nah, kemudian kita untuk agar dapat memberikan identitas atau kita di sini sudah memberi nama untuk header satunya itu internet, dan untuk header 2-nya yaitu LAN, yaitu yang connect pada komputer saya sendiri. Setelah itu kita ulangi lagi dari awal. Kita masukkan IP address. IP yang akan kita gunakan yaitu di sini kita menggunakan saya menggunakan 192.168.1/24 itu untuk header LAN, dan dimana IP yang akan kita gunakan pada komputer saya sendiri, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengatur DHCP kliennya, dimana mengatur DHCP klien ini itu gunanya untuk agar dapat internet itu dapat terhubung ke LAN 2, yaitu ke komputer kita sendiri. Sini sudah tinggal diaktifkan. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya kita mengatur DHCP server. Itu DHCP server ini digunakan untuk agar kita tidak menyeting IP ketika kita menggunakan internet, atau ketika kita menggunakan internet yang melalui header 2 atau melalui mikrotik, seperti itu. Untuk LAN kita gunakan DHCP agar tidak mengatur IP. Sini sudah diatur untuk DHCP-nya itu sendiri. Kita next saja. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke firewall untuk mengaktifkan atau ya, sini kita atur yang NAT-nya dulu. Nah, untuk chain-nya itu screen NAT. Kemudian untuk interface-nya, out interface-nya itu di header 1 atau di internet. Untuk action-nya itu kita bisa pilih masquerade. Kemudian setelah langkah tersebut diaktifkan, maka kita apply, kemudian oke. Nah, itu untuk dapat mengoneksikan internet ke LAN. Selanjutnya kita cek dulu internetnya apakah sudah berjalan atau tidak. Bisa melalui terminal dengan cara ping ke google.com. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ping ke google.com itu berjalan dengan lancar. Di situ serasa belum connect, kita bisa disabelkan dulu, kemudian diaktifkan kembali agar dapat terkoneksi internetnya. Nah, di sini sudah network 2, sudah ada keterangan koneksi. Kita bisa cek ulang ke CMD ping. Nah, di sini sudah terlihat bahwa koneksi itu sudah terkoneksi dari internet ke LAN 1. Itu untuk penjelasan dari modul ke-8.
Kemudian lanjut untuk modul selanjutnya, yaitu pada modul 10 yang yang modul 8, kemudian melanjutkan ke modul 9 terlebih dahulu, yaitu menjelaskan mengenai pembuatan hotspot. Untuk membuat hotspot ini agar lebih cepatnya kita bisa menggunakan untuk pembuatan hotspot ini, agar lebih cepatnya kita bisa menggunakan terminal untuk menyeting, atau juga manual juga bisa kita ke IP address ke interface terlebih dahulu. Jadi pilih mana yang akan dibuatkan menjadi hotspot. Misalkan dari WLAN itu akan digunakan jadi hotspot, kita atur WLAN ini, jadi kasih nama hotspot. Setelah kita beri nama, lalu kita setting untuk hotspot tersebut. Bisa di IP, kita bisa atur menggunakan terminal agar lebih mudahnya. Kita ketikkan IP setup, IP hotspot setup. Selanjutnya kita masukkan interface yang setelah kita atur tadi, yaitu hotspot. Ini untuk IP-nya bisa yang saya gunakan untuk hotspot yaitu 10.5.50.1/24, dan bisa di yes, enter yes. Itu untuk penggunaan user itu dari titik 2 sampai titik 254 bisa di enter. Kemudian untuk interface ini kita bisa nonton saja. Untuk IP address kita gunakan SMT server di 00 saja, kemudian ini di 8884 ya, sebelumnya sudah saya atur. Kemudian untuk DNS name bisa terserah untuk masuk ke login tik.com. Lain berbaturan saya bisa ada garut.co.id. Nah, bisa seperti itu untuk penggunaan username-nya. Kemudian untuk IP hotspot atau terminal mic, untuk mengatur IP tersebut kita dapat mengatur dengan cara buka terminal baru agar tidak tercampur. Spot user name spasi, untuk name-nya misalkan bos atau ya bos. Untuk passwordnya 123456. Itu untuk IP pertama. Setelah diatur seperti itu, angka baiknya kita coba terlebih dahulu untuk hotspot tersebut.
yang kita gunakan blok untuk blok situs itu kita bisa dapat masuk ke firewall. Di sini sudah di sini kita bisa, salah satu contohnya di sini kita menggunakan salah satu situs yaitu freepik.com. Sini freepik.com masih bisa digunakan untuk membuat blok situs. Kita bisa masuk ke IP firewall, kemudian di address list kita masukkan itu blok situs, si nama terserah blok situs. Untuk addressnya kita yang tadi yaitu freepik.com, masukkan linknya, nanti akan muncul untuk IP-nya. Nah, ini IP dari freepik.com tersebut. Untuk melanjutkan bloknya kita ke filter rules, kemudian di plus. Nah, untuk chainnya kita pilih screenat, dan untuk IP-nya ini IP yang kita gunakan untuk di blok situs itu, yang akan di blok situs yaitu di header 2 atau di internet yang terhubung ke komputer. Itu di IP-nya pasti 192.168.20 titik. Kita cek dulu address di LAN 10.1 10.1/24. Kemudian di advanced list kita pilih DST address listnya, kita pilih blok situs, kemudian di aksinya kita pilih drop, kemudian di apply. Oke. Maka di sini untuk blok freepik tersebut sudah kita lakukan. Kita cek dulu di CMD, kita ping .com. Ya, salah. Sudah dapat dilihat bahwa freepik sudah tidak dapat dijalankan. Sini juga kita cek menggunakan CMD, itu request timeout. Nah, untuk membuktikan bahwa itu terlaksananya blok, kita dapat mematikan blok tersebut, dan untuk ping atau percobaan penjalanan itu terjalankan. Kemudian jika diaktifkan, maka situs freepik tersebut menjadi request timeout. Sini juga ya, diulangi akan terblok untuk situs freepik tersebut.
tidak dapat digunakan seperti ini. Kemudian lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul 11 mengenai web proxy mikrotik. Nah, untuk web proxy mikrotik ini kita bisa mengaturnya dapat mengaturnya di IP, kemudian di web proxy. Nah, selanjutnya di sini kita untuk aturan-aturan defaultnya seperti ini. Kemudian yang kita ubah yaitu sini untuk enable-nya di checklist. Kemudian untuk webmaster unlimitednya itu bisa kita atur berapa KB maksimalnya, kita atur hanya saja 100.000 KB atau 1 Mbps. Nah, untuk check on days nya seperti itu. Setelah itu penjelasan untuk modul 10. Lanjut ke modul 11 mengenai web proxy mikrotik. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai web proxy, yaitu merupakan perantara antara komputer dan klien dengan internet. Untuk konsep kerja dari proxy ini adalah menampung request akses dari klien kemudian meneruskan ke internet. Jadi request akses yang diminta dari klien itu untuk menghubungkan ke internet. Untuk mengaktifkan akses web proxy ini, yang pertama yaitu kita dapat masuk ke IP, kemudian di sini ada menu web proxy, dapat kita lihat. Nah, ini untuk tampilan defaultnya. Nah, untuk mengaktifkan kita dapat centang yang enable ini, kemudian pada port bisa diisi yaitu 8080, ini tidak perlu diisi, dan yang perlu kita ubah itu dari unlimited itu dibatasi kita menjadi contohnya menjadi 100.000 KB, atau jika di megabyte kan itu menjadi 10 MB seperti itu. Kemudian untuk objek checknya ini tidak perlu diubah untuk check on days, kemudian dapat apply. Oke. Selanjutnya kita ke IP, kemudian ke firewall, ke NAT. Nah, di sini ditambahkan ini pembuatan web proxy otomatis tanpa men-setting browser komputer. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.